System development. Berbicara tentang sistem development berarti kita berbicara sebuah proses atau ada aktivitasnya. Berarti sistem development itu bagaimana kita mendevelop sistem. Aktivitas-aktivitas yang bisa menghasilkan sebuah solusi sistem informasi atas permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi oleh organisasi ataupun sebagai peluang organisasi untuk terus maju dan bergerak untuk menjadi lebih baik lagi. Di dalam sistem development itu ada 6 kegiatan atau aktivitas inti yang meliputi yang pertama adalah sistem analisis, yang kedua adalah sistem design, yang ketiga adalah programming, yang keempat adalah testing, yang kelima adalah conversion, dan yang terakhir adalah production and maintenance. Di dalam sistem analisis itu, organisasi akan mengidentifikasi masalah apa sih yang sedang terjadi di dalam organisasi tersebut. Dan ketika masalah-masalah sudah diketahui, kemudian organisasi akan coba mencari penyebabnya. Setelah diidentifikasi penyebabnya, maka akan dicarikan solusinya. Sistem apa yang cocok untuk masalah-masalah itu. Kemudian, yang terakhir adalah akan dilakukan identifikasi persyaratan-persyaratan informasi apa saja sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh user dan baik untuk organisasi tersebut. Setelah menetapkan dan persyaratan-persyaratannya sudah ditentukan, informasi apa saja sih yang dibutuhkan, kemudian akan dilakukan sistem desain atau desain sistem. Di dalam tahap sistem desain ini, maka organisasi itu akan merinci spesifikasi sistemnya itu seperti apa saja. Nah, di dalam spesifikasi sistem ini bisa memuat komponen-komponen semua hal dalam organisasi, baik komponen manajerial, komponen teknologi, maupun komponen-komponen yang terkait, ataupun komponen teknikal juga. Misalnya saja, cara mudahnya sebagai contoh, di dalam instansi pendidikan di era pandemi ini, maka harus diminimalkan kegiatan tatap muka. Padahal, normalnya, sebelum-sebelumnya, pendaftaran siswa baru itu dilakukan secara manual. Peserta didik datang ke sekolah, mendaftar, kemudian akan diproses secara manual oleh panitia peserta didiknya. Kan dalam masa pandemi ini tidak bisa. Sudah dikeluarkan aturan bahwa penerimaan siswa baru menggunakan sistem yang meminimalisasi tatap muka. Maka instansi pendidikan kemudian memutar otak, mencari solusinya gimana. Solusinya adalah mau tidak mau harus dibuat suatu sistem aplikasi pendaftaran siswa baru secara online. Nah, ketika solusinya sudah didapat, maka dirinci spesifikasi sistemnya nanti seperti apa. Siapa sih usernya? Usernya tentu saja nanti adalah untuk mahasiswa, kemudian untuk panitianya, kemudian untuk kepala sekolah dan jajarannya. Kemudian nanti perangkatnya apa saja yang dibutuhkan, tentu saja personal komputer, internet, dan sebagainya. Kemudian aplikasi database-nya apa, misalnya MySQL. Kemudian setelah dirinci desain-desain sistemnya, kemudian akan beralih ke tahap aktivitas programming. Dalam programming ini, spesifikasi sistem yang sudah dirinci dalam sistem desain tadi diterjemahkan ke dalam kode-kode program software. Misalnya, aplikasi nanti diterjemahkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, setelah dilakukan pemrograman, otomatis kan sudah berapa persen aplikasi tersebut hampir jadi. Nah, kemudian akan dilakukan testing untuk menguji secara keseluruhan apakah sistem tersebut sudah memberikan hasil yang benar, sudah sempurna, apakah masih ada cacat atau kesalahan. Nah, di dalam proses testing ini ada 3 tahapan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pengujian tahap unit atau unit testing.
yang kedua adalah pengujian sistem secara keseluruhan, dan yang ketiga adalah pengujian penerimaan atau acceptance testing. Di dalam unit testing ini, program-program itu diuji secara terpisah dari dalam sistem. Jadi, setiap rincian-rinciannya itu dicek satu persatu, dipastikan tanpa cacat dan tanpa kesalahan. Tetapi sebetulnya, dalam program itu tidak mungkin yang tanpa cacat, itu mustahil. Tetapi paling tidak kita bisa menemukan masalah-masalah apa yang bisa menyebabkan sistem tersebut gagal. Sehingga nanti bisa ditemukan solusinya dan bisa diperbaiki. Kemudian dari tahap unit testing, kemudian dilakukan sistem testing. Dalam hal ini, pengujian dilakukan secara keseluruhan untuk memastikan bahwa sistem itu berjalan dengan benar. Setelah dilakukan sistem testing, dilakukan acceptance testing. Acceptance testing itu adalah pengujian untuk memastikan bahwa si sistem itu siap untuk dilakukan tahap selanjutnya untuk dikonversi dan diproduksi. Tentu saja acceptance testing ini membutuhkan persetujuan dari pakar teknis dan pengguna untuk memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan tujuan-tujuan dan requirement di dalam sistem analisis tadi. Ketika mereka sudah oke, maka sistem siap untuk dilakukan konversi dan diproduksi. Kemudian kita beralih ke tahap conversion. Dalam tahap konversi ini, ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah kita merencanakan konversi. Dalam merencanakan konversi, ada 4 strategi yang bisa digunakan. Yang pertama adalah strategi paralel, yang kedua adalah direct cut-over strategi, yang ketiga adalah pilot study, dan yang terakhir adalah phased approach, di mana strategi paralel itu memungkinkan bahwa sistem yang sudah diuji tadi digunakan secara bersama-sama dengan sistem yang lama. Sehingga ketika end user itu sudah paham dengan sistem yang baru, maka perlahan sistem lama itu akan ditarik dan tidak digunakan lagi. Sistem ini adalah cara yang paling aman. Ketika ada masalah dengan sistem yang lama, masih ada sistem ketika ada masalah dengan sistem yang baru, maka sistem lama bisa menjadi solusi cadangan. Tentu saja kekurangan dalam penggunaan strategi paralel ini adalah dibutuhkan staf dan sumber daya tambahan untuk menjalankan sistem secara bersama tersebut. Kemudian strategi direct cut-over, namanya juga direct cut-over. Berarti ketika sudah diberlakukan sistem yang baru, maka sistem lama sudah tidak bisa digunakan lagi. Kerugian dari strategi ini adalah ketika ditemukan masalah ataupun kegagalan di dalam sistem yang baru, maka akan dibutuhkan biaya yang besar untuk menanganinya. Kemudian, strategi pilot study. Strategi pilot study itu, atau istilahnya adalah strategi studi percontohan, di mana organisasi menerapkan sistem baru secara piloting, percontohan di lingkup unit atau fungsi tertentu. Nah, ketika di unit tersebut tidak ada masalah dan berjalan dengan lancar sistemnya, maka organisasi akan menerapkan sistem yang baru secara bertahap ataupun bersamaan di seluruh lingkup organisasi. Kemudian, strategi yang terakhir adalah phased approach, di mana sistem yang baru itu diterapkan secara bertahap. Artinya bahwa misalnya di dalam suatu organisasi ada kantor pusat dan di bawah kantor pusat itu ada cabang-cabangnya. Cabang A, B, C, dan seterusnya. Nah, sistem baru diterapkan di kantor pusat dulu. Misalnya dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, ketika kantor pusat itu sudah settle dengan sistem yang baru, maka sistem baru juga akan merambah ke cabang. Cabang juga diberlakukan sistem yang baru. Kemudian lambat laun, lama-kelamaan, di dalam seluruh organisasi akan diberlakukan sistem yang baru tersebut. Di dalam tahap konversi juga harus dipersiapkan dokumentasi ataupun manual-manual dari bagaimana sistem baru itu dijalankan.
sehingga end user dan pakar teknis itu bisa mengoperasikan dan menjalankan sistem yang baru dengan baik secara simultan maupun secara sekuen. Kemudian diperlukan juga pelatihan kepada user dan technical staff agar pengoperasian sistem yang baru itu berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah production and maintenance. Dalam production and maintenance ini, sistem operasi ditinjau dan dioperasikan oleh end user serta pakar teknis untuk menentukan seberapa baik sistem tersebut bekerja dan memenuhi tujuan aslinya yang telah ditetapkan dalam sistem analisis tadi, serta apabila ditemukan hal-hal yang janggal ataupun hal-hal yang perlu diperbaiki, memungkinkan untuk dilakukan revisi ataupun modifikasi untuk langkah selanjutnya nanti.